Assalamualaikum, Pak Zikri. Waalaikumsalam. Luar biasa nih, bintang tamu kita pada kesempatan hari ini. Sehat, Pak Zikri? Alhamdulillah sehat Pak Anggili. Nah, teman-teman semua, sobat atau keluarga besar PGSD Unimed, hari ini saya bersama alumni, alumni yang sangat luar biasa ya, banyak sekali pengalamannya di program Sapa Alumni. Saat ini saya sedang bersama Pak Guru Zikri Zulhairi Anhar. Saat ini beliau mengajar di SD Negeri 006 Tambusai Utara, Pak ya. Saya ini domisilinya di Tambusai Utara, Pak ya, di Ya benar. Riau. Benar Pak Anggili, saya domisili di Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Oh, Rokan Hulu, Pak ya. Oke, Provinsi luar biasa. Riau. Rokan Hulu. Nah, Pak Zikri juga ini adalah seorang alumni BGSD Unimed, masuk tahun 2013 dan selesainya tahun 17. 2017, Pak ya. Oke, 2017. Dan 2018 langsung tes CPNS guru ke Tambusai Utara, Pak ya. Dan langsung lolos hingga Benar, sekarang. Alhamdulillah Pak Biasanya. Anggili. Dan Pak Al- Jikri Juhair ini juga pemirsa ya, juga dulu waktu zaman mahasiswa di PGSD ini pengalaman organisasinya banyak nih. Sebagai ketua HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan PGSD, luar biasa Pak ya. Itu waktu itu tahun berapa itu, Pak? Waktu jadi ketua HMJ. Nah, pada saat tahun 2014. Oh, 2014 ya, 2014 Iya, jadi ketua HMJ. Selanjutnya pernah juga jadi ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pak ya, di FIP Unimed ya, Pak. di tahun Ya, tahun 2015 Pak ya. 17. 15 atau Iya, berapa itu? 16 17. 16, 16, 17 ya, ya 16, 17. Pernah juga lagi tergabung di Ikatan Mahasiswa PGSD Indonesia, wilayah Sumatera Pak ya. Halo Pak Jikri. Ya, alhamdulillah kemarin saya dipercaya juga sebagai itu ketua Matra dari tahun 2015 sampai 2017. Oke, luar biasa Pak ya pengalamannya ya. Jadi pernah di tingkat jurusan ya, di tingkat prodi, di tingkat fakultas juga pernah, bahkan langsung ke tingkat nasional. Dan sekarang pemirsa Pak Jikri ini juga sebagai ketua komunitas, komunitas guru Pak ya, komunitas belajar guru ya, namanya komunitas Insan Cita ya. Jadi nanti teman-teman yang mau bergabung di komunitasnya bisa nanti melalui link di bawah ini. Oke. Oke, Pak Jikri, di program Sapa Alumni ini bolehlah nanti diceritakan ya bagaimana dulu waktu zaman kuliah sampai hingga akhirnya sekarang jadi seorang guru, guru yang profesional ya, guru yang banyak prestasinya ya. Nanti supaya bisa memotivasi adik-adik kita yang sekarang masih kuliah bisa kepingin jadi kayak Pak Jikri nih. Oke, silakan Pak Jikri. Terima kasih Pak Anggili. Ya, di sini mungkin saya belum terlalu hebat sih Pak Anggili. Sini saya masih menjadi guru kurang lebih 6 tahun dari tahun 2018 yang sudah disampaikan oleh Pak Anggili. Di akhir 2018 saya mengikuti tes CPNS di Riau, lebih tepatnya dulu untuk ambil penempatan di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, untuk rekan-rekan Sapa alumni dan untuk rekan-rekan mahasiswa PGSD FIP Unimed. Nah, untuk menjadi guru itu kita banyak tantangannya, Pak Gili. Nah, tantangannya apa sih? Hal yang baru kita dapatkan di sekolah itu berbeda dengan apa yang kita dapatkan ketika kita masa kuliah. Nah, tapi bisa kita manfaatkan ilmu kita itu untuk menangani masalah yang ada di sekolah tersebut, Anggili. Nah, itu dia. Contohnya, kita
di kampus nih di PGSD Unimed kita diajari bagaimana untuk membuat media pembelajaran, video pembelajaran, ataupun bagaimana menangani anak yang bermasalah. Nah, itu bisa kita manfaatkan ilmunya untuk kita mengajar nantinya di sekolah ataupun bapak ibu yang sudah di sekolah. Nah, kita bisa memanfaatkan memflashback ilmunya. Nah, di sini saya juga aktif di komunitas belajar. Kalau di kementerian sekarang ada namanya komunitas belajar. Tadi udah disinggung oleh Pak Anggili, komunitas belajar yang saya kelola itu komunitas belajar Insan Cita yang tergabung di PMM dan alhamdulillah masuk eh, selama 2 bulan masuk dalam komunitas teraktif. Nah, di situ bikin Bapak Ibu yang sebagai guru bisa melihat ataupun guru adik-adik yang di mahasiswa nanti bisa melihat bagaimana sih program dari komunitas belajar Insan Cita. Mungkin itu Mas Anggili, Pak Anggili. Ya, terima kasih Pak Zikri ya. Jadi eh, kita ngobrolnya santai aja Pak Zikri ya. Jadi itu apa sih Pak yang membuat Bapak tergerak untuk membentuk satu komunitas baru? Karena kan komunitas belajar kan banyak ya di eh, Benar. zaman sekarang ya, kan sangat banyak gitu. Ini kan penggagasnya atau pendirinya, foundernya ini kan Pak Jikri nih ya di komunitas Benar. Insan Cita itu tadi. Apa sih Pak kira-kira yang mendorong Bapak itu? Kenapa sih kepingin buat komunitas ini? So ya Pak, sekarang membernya udah berapa itu Pak di komunitas itu? Untuk membernya saat ini di komunitas belajar yang tergabung di PMM itu sudah 2.874. Wah mantap ya, hampir 3.000 Pak ya. Hampir itu tergabung di seluruh Indonesia, Pak Seluruh Anggili. Indonesia ya. Termasuk saya juga gabung di situ Pak ya. Saya jadi member Pak Iya. Jikri. Oke, luar biasa Pak Jikri. Silakan Pak. Apa yang kira-kira tadi membuat Bapak ada dorongan apa yang membuat Bapak itu ingin membuat komunitas itu tadi? Nah, saya ini tergolong untuk membentuk komunitas ini dikarenakan situasi lingkungan kita. Nah, situasi lingkungan kita ini KKG atau MGMP ini belum aktif. Nah, kalau kita mengaktifkan, kita juga butuh proses untuk secara administrasi di dalam tingkatan secara kedinasan ataupun dalam kecamatan. Nah, saya membentuk komunitas belajar ini agar semua guru baik itu di kecamatan ataupun sekolah bahkan di seluruh Indonesia bisa belajar bersama dalam wadah namanya Kombel Insan Cita. Nah, siapa saja bisa belajar bersama karena kita guru ini kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini belajar sepanjang hayat. Nah, itu dia. Jadi kita harus terus belajar dalam wadah apapun. Seperti itu, Pak Anggini. Luar biasa Pak ya. Oke Pak. Ya, oke. Dan kegiatannya juga banyak webinar Pak ya. Sangat-sangat membantu guru-guru dimanapun Pak ya. Jadi dimanapun berada bisa tetap belajar. Saya lagi tuh sering kegiatannya malam Pak ya. Nah, ya, untuk kegiatannya kita waktunya fleksibel, Pak Anggili. Malam oh Bisa fleksibel saja Pak ya. malam, bisa saja siang, Pak Anggili. Nah itu Pak kira-kira ada nggak kegiatan rutinnya per bulan berapa kali gitu. Jadi supaya nanti Nah, kalau untuk kegiatan rutinnya, kita di minimal tuh ada 1 bulan sekali. oh ya Tapi satu kita bulan sekali ya. usahakan tuh tiap 2 minggu sekali ada kita kegiatan webinar dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Apa yang dibutuhkan guru saat ini, kita berupaya menghadirkan peningkatan kompetensi guru tersebut. Seperti itu. Luar biasa. Nah, jadi bagi teman-teman ya, ya mahasiswa PGSD atau mungkin alumni-alumni PGSD yang mau ikut gabung nih di komunitasnya Pak Jikri, komunitas Insan Cita, nanti banyak manfaatnya Pak ya. Bisa Insya belajar Allah bareng benar. di situ, ada banyak webinar untuk meningkatkan kompetensi guru, gitu ya Pak Jikri ya. Luar biasa Benar, benar. ini Pak Jikri ini sangat menginspirasi ya. Jadi waktu dulu di zaman mahasiswanya nih Pak Jikri kan suka nih berorganisasi, jadi ketua di HMJ, jadi ketua di senat fakultas,
Nah itu hingga akhirnya jadi guru pun jadi ketua komunitas juga ya, bahkan foundernya Pak ya, luar biasa ya gitu. Jadi Ya, apa yang benar. dulu Pak Jikri itu sering lakukan waktu zaman mahasiswa itu kebawa terus Pak ya, sampai jadi guru Benar-benar. gitu Pak ya. Ilmunya bermanfaat Pak ya, luar biasa Benar sekali. kali. eh Waktu dulu Pak, ini saya flashback lah ya, flashback di masa lalu. Benar, boleh. Kuliah lah, waktu kuliah dulu Pak. Apa sih Pak yang membuat Bapak itu dulu kok bisa masuk ke PGSD gitu? Apa memang ingin jadi guru atau bagaimana gitu? Karena banyak juga nih yang saya selaku dosen kan sering kadang bercerita atau mungkin diskusi dengan mahasiswa, mereka bilang, oh saya ini Pak sebenarnya nggak niat saya jadi guru kan gitu. Saya ini Pak sebenarnya ingin kali saya memang masuk ke PGC, saya pengen jadi guru. Nah, ada banyak versi nih, Pak. Jadi kalau kayak Pak Jikri ini boleh Pak diceritakan gitu ya. Awal mulanya Baik, mungkin dulu kenapa sih ngambil PGC gitu. ya, terima kasih Pak Anggili. Nah, kalau kita flashback ke masa lalu, mungkin awalnya kita untuk yang laki-laki ya Pak Anggili, mungkin secara dominan di PGSD Unimed ini laki-laki ini minim kita, minoritas Ya, ya Pak Anggili. minoritas ya, banyak perempuan Nah, Pak ya. nah, kenapa saya masuk di PGSD? Mungkin awalnya saya terpaksa juga sih, seperti dengan mahasiswa-mahasiswa adik-adik sekalian. Tapi dikarenakan terpaksa itu, nah, saya terus belajar. Wah, ternyata PGSD ini enak nih. Nah, untuk peluang ke depannya, untuk mengembangkan kompetensi guru, untuk belajar bersama di PGSD ini juga enak. Meskipun kita menerima mata kuliah itu dengan berbagai lintas sektor, baik itu pelajaran IPA-nya, matematikanya, IPS-nya, PKN-nya, tapi kita di situ harus mampu mampu menguasai semuanya. Disitulah kelebihan dari mahasiswa PGSD, sehingga di situ saya terus tertarik nih. Awalnya terpaksa, lama-lama nih, oh rupanya enak nih, nyaman, nyaman. Akhirnya saya menekuni secara jati diri saya. Saya ingin terus menjadi guru, gitu, Mas Pak Anggili. Biasa ya Pak Jikri ya. Jadi teman-teman semua ya, terutama untuk adik-adik itu, ini Pak Jikri ini adalah contoh ya, contoh nyata. Awalnya mungkin terpaksa Pak ya, hingga akhirnya ikut Benar-benar. belajar, ternyata oh menyenangkan. Oh ternyata seru ya Pak ya, sangat bermanfaat. Dan nggak lama juga masa tunggu Mbak ya. 2017 lulus ya, 2017 lulus, 2017. 2018 ikut tes ya, pengangkatan di Benar. Riau, langsung keterima Pak ya, langsung jadi guru profesional di Alhamdulillah. sana. Luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman nih Pak Jikri luar biasa ya, sangat menginspirasi, sangat bisa kita jadikan contoh baik ya, terutama untuk adik-adik yang sekarang sedang kuliah. Oke, Pak Jikri, mungkin nih Pak Jikri kan banyak juga teman-temannya yang sekarang sudah pada jadi guru juga ya, sama dengan Pak Jikri. Benar. Boleh ya Pak disapa dulu alumni-alumni yang lain gitu, pesan-pesannya mungkin untuk alumni-alumni yang lain ya, mungkin teman-temannya Pak Jikri. Silakan Pak. Nah, untuk pesan-pesan pada Sapa alumni, pada alumni angkatan saya, banyak nih di luar sana atau teman-teman saya udah jadi guru, guru-guru hebat di luar sana. Kalau saya saat ini berdomisili di Riau, di Kabupaten Rokan Hulu, tapi untuk rekan-rekan saya yang ada di Sumatera Utara ataupun di seluruh Indonesia, mari kita terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program dari Sapa Guru ataupun kita berbagi praktik baik maupun kita mengupgrade ilmu kepada rekan sejawat. Nah, untuk rekan ada siapa saja sih Sapa alumni yang saya kenal? Nah, kalau untuk yang saya kenal itu insya Allah banyak Pak Anggili. Nah, tapi yang saya eh, saat ini sering masih berkomunikasi yaitu ada Lia, ada Andi, ada Halim gitu. Itu salah satu rekan seperjuangan saya saat Oh, itu di HMJ PGSD Pak Anggili. Jadi mereka juga turut membangun
organisasi internal kita di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin itu Pak Anggili. Oke, luar biasa Pak Jikri ya. Itu tadi disebutkan Pak Jikri teman-temannya ya. Dan sekarang alhamdulillah teman-temannya rata-rata udah pada jadi guru Pak ya. Udah Benar-benar Pak Anggili. iya Pak di berbagai daerah ya. Luar biasa nih. Benar. Jadi tamatan Unimed ya. Jadi teman-teman semua tamatan PGSD Unimed itu bisa di bisa dipakai di mana-mana. Kan gitu Pak ya. Bisa. Luar biasa Pak Jikri. Eh Tadi lupa saya nanya nih. Sekarang ngajar kelas berapa, Pak? Di SD? Nah, kalau saya sekarang saat ini ngajar kelas 4 Pak Anggili. Kelas 4 ya? Kelas 4. Iya benar. Gimana sih, Pak, tantangannya waktu ngajar kelas 4 itu? Nah, kalau tantangannya mungkin secara umum sama ya Pak Anggili. Kita ada kurangnya minat belajar anak, motivasi mereka untuk sekolah, kurangnya mereka dalam membaca itu mungkin salah satu tantangan sebagai guru kelas 4 karena transisi dari kelas rendah ke kelas tinggi itu pasti membutuhkan transisi penyesuaian dari siswa-siswa ini Pak Gili. Itulah menjadi tantangan kita Pak Gili. Masa transisi juga di, Pak ya? Jadi Iya tantangan. benar. Kalau untuk dari segi apa ya, Pak? Namanya tuh pergaulan lah ya. Mungkin kan kalau kayak kami yang di Kota Medan ini kan ya orang udah pada tahu ya mungkin ya. Kalau di daerah itu gimana sih Pak? Apakah Pak Bajikir kan juga dari Medan ya? Apakah kira-kira Benar-benar. anak-anak SD itu sekarang mirip-mirip atau ada perbedaannya itu Pak? Antara yang di Medan sekarang atau mungkin yang di Riau di daerahnya Pak Jikir sekarang. Gimana Pak kira-kira Pak? Nah, kalau secara umum sih, kalau kita bilang sih karakteristik siswa ini mau itu di kota ataupun di pedesaan atau perkampungan itu tidak jauh berbeda, Pak Gili. Nah, yang membedakan itu kita di Medan ini anak-anak yang rentang dari siswa SD ini tidak boleh mengendarai sepeda motor. Nah, di sini Oh, kekhususannya di situ Pak Gili. Nah, di situ dia tapi kita selaku guru terus mengingatkan, diusahakan menggunakan sepeda saja. Nah, ataupun minta antar oleh orang tua itu salah satu upaya dari sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. benar, Salah, benar, benar. salah satu lagi perbedaannya mungkin dari eh, kami yang di perkampungan ini, perdesaan, ya kita di sini segar udaranya. Jadi untuk Hmm, beraktivitas di luar lapangan, di luar kelas ini kita nyaman, nyaman tidak Pak. ada hambatan, tidak ada pembatas seperti kita di kota-kota. Maafnya lapangan kita kecil. Kalau di sini kita masih bisa main bola di halaman sekolah, Iya, iya, anak-anak iya. bermain itu dengan nyaman gitu. Lebih nyaman Pak ya. Ya itu sangat Ya, berpengaruh Pak ya masalah udara tadi ya. ya masalahnya sangat ngaruh karena alhamdulillah kita di sini di Rokan Hulu ini meskipun kita di sini banyak perkebunan. Nah, tapi kita nyaman dengan udara di sini, nyaman dengan kenyamanan tingkat kendaraan di sini minim, Minim sehingga ya. konsentrasi siswa dalam belajar itu sangat mempengaruhi. Jadi lebih lebih bisa berkonsentrasi itu ya Pak ya. Kalau di Ya, benar. Tapi tadi ya saya juga mau apa tadi menanggapi yang tentang penggunaan sepeda motor. Bener Pak itu memang ya. Saya dulu saya dulu juga pernah ngajar itu di eh, kampung saya itu di Labusel begitu juga memang siswanya. Karena mungkin anggapan orang tua kan kalau di pedesaan di perkampungan kan tidak ada polisi ya. Jadi datang ke sekolah mungkin Benar. sepeda motor tanpa helm, wah itu sebenarnya berbahaya juga gitu Pak ya. Bisa aja mungkin selesai pulang sekolah dia nggak langsung pulang kan. Atau mungkin bisa aja mungkin nanti bisa jatuh di jalan. Nah ini yang kita hindarkan itu ya Pak ya. Itu juga jadi Benar. pembeda ya. Nah luar biasa nih Pak Jikri. Beda. Man, dulunya waktu zaman mahasiswa jadi ketua organisasi, sekarang jadi guru, juga ketua komunitas ya. Sangat menginspirasi sekali nih.
Oke, Pak Jikri, terakhir ya, dapat salam Pak Jikri dari Ibu Ketua Jurusan Bu LP Mailani dan Pak Sekretaris Jurusan Pak Apik Gandamana. Ya, Waalaikumsalam, kirim salam balik sama Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pak Anggili. Iya Pak, nanti saya sampaikan. Dan untuk Pak Jikri Pak, closing statementnya Pak, untuk seluruh penonton nantinya. Silakan Pak Jikri. Untuk rekan-rekan sapa alumni, baik itu dimanapun berada, nah, untuk adik-adik, pelajarilah, ambillah dari yang mengajar, terapkan ilmu itu, arsipkan berkas-berkas dokumen pembelajaran yang ada di perkuliahan. Insya Allah suatu saat adik-adik terjun ke lapangan, ke dunia nyata sebagai guru, pasti berkas-berkas ataupun pembelajaran yang pernah adik-adik dapatkan di bangku kuliah akan terus terpakai. Belajarlah terus, selepas jadi mahasiswa jangan terus berhenti untuk belajar, teruslah belajar hingga akhir hayat. Itu Pak Anggili dari saya. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Jikri. Ya, sampai ketemu lagi Pak Jikri di kesempatan yang lain. Nanti kalau main ke Medan atau pulang ke Medan, jangan lupa kabari saya. Dan jangan lupa mampir ke. Iya Pak Anggili. Luar biasa Pak Jikri. Sampai ketemu lagi Pak Jikri. Terima kasih banyak. Saya doakan Pak Jikri sehat-sehat ya, lancar rezekinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Terima Pak kasih Anggili. Pak. Pagi, Pak.